Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Dayanti dari Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi perkembangan program BKI. Nah, di mana perkembangan program BKI ini membahas tentang apa saja yang menjadi fokus dalam layanan agar kebutuhan peserta atau klien terjalani dengan baik. Yang pertama ada bidang pribadi, di mana membantu individu agar memahami dirinya sendiri, bagaimana cara dia mengelola emosinya, sikapnya, dan masalah pribadi supaya dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang kedua, bidang sosial. Nah, di mana di sini bidang ini membantu individu agar bisa berinteraksi di masyarakat, lebih berani untuk berbicara yang sopan dan saling menghargai. Yang ketiga ada bidang belajar akademik. Nah, di mana di sini membantu individu mengatasi masalah belajar supaya mereka mempunyai minat untuk tetap belajar dan meningkatkan prestasinya dan menambah motivasi untuk belajar. Yang keempat ada bidang karir. Nah, di sini membantu individu untuk menemukan potensi dirinya, minat dan bakatnya untuk ke jenjang yang lebih serius seperti perkuliahan, pekerjaan untuk masa depannya. Yang kelima ada penguatan nilai keislaman. Nah, di mana di sini kita menanamkan akhlak iman dan ketakwaan agar setiap keputusan berperilaku selaras dengan ajaran Islam. Nah, intinya program BKI ini mendampingi individu, membantu individu untuk berkembang secara utuh untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian ada bentuk pengembangan program BKI. Nah, di mana ini biasanya disesuaikan dengan kebutuhan klien atau peserta. Nah, di mana yang pertama ada program layanan rutin, di mana layanan ini yang dilakukan secara terjadwal seperti layanan mingguan. Ya, nah, yang kedua itu program insidental. Nah, di mana layanan ini yang muncul karena masalah tertentu seperti konflik atau masalah yang krisis atau masalah yang terjadi atau masalah besar. Yang ketiga program preventif. Nah, di mana untuk mencegah masalah sebelum terjadi. Nah, yang keempat masalah perkembangan. Nah, di mana fokus membantu individu untuk berkembang, misalnya pelatihan kepercayaan diri atau perencanaan karirnya. Nah, yang kedua ada jenis perkembangan program BKI. Nah, di mana yang pertama ada bimbingan individual. Nah, di mana di sini membantu seseorang secara pribadi sesuai masalah yang dihadapi. Nah, yang kedua ada bimbingan kelompok, di mana membantu seseorang sekaligus dengan masalah yang sama atau masalah yang mirip. Nah, yang ketiga ada konseling individual, dan di mana dilakukan konseling ini secara tatap muka dan sangat mendalam. Nah, yang keempat ada konseling kelompok. Nah, konseling ini dilakukan secara berkelompok. Nah, yang kelima layanan klasikal. Nah, layanan ini diberikan dalam situasi di dalam kelas atau kelompok yang besar. Kemudian ada analisis bidang layanan BKI, di mana analisis bidang layanan ini dilakukan untuk menentukan fokus program agar tepat sasaran. Nah, yang pertama ada bidang sosial, bidang belajar, bidang pribadi, bidang karir. Nah, program ini dilakukan untuk kebutuhan nyata klien agar
layanan ini diberikan secara lebih efektif dan bermanfaat. Saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih bidang layanan pribadi itu. Nah, di sini bidang layanan pribadi ini membantu individu untuk mengenali dan mengelola dirinya sendiri, seperti memahami kelebihannya dan mengenali kekurangannya, dan mengelola emosinya seperti amarahnya, sedihnya, cemasnya, kemudian membangun rasa percaya dirinya yang tadinya tidak pede, jadi dia merasa pede. Kemudian belajar mengambil keputusan yang baik. Nah, tadinya dia gegabah, tapi dia sudah berani untuk memberikan keputusan yang baik dan memilih keputusan yang benar. Nah, layanan ini membantu individu untuk memberanikan diri menjalani dan memberanikan diri untuk menyelesaikan masalahnya dan menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua, ada bidang layanan sosial. Nah, di mana bidang ini fokus pada hubungan dengan orang lain. Nah, yang dimana cara kita berkomunikasi, bagaimana cara kita berkomunikasi sesama teman, dengan keluarga, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik. Nah, yang kedua, beradaptasi di lingkungan, bagaimana kita bagaimana cara kita beradaptasi di lingkungan baru. Seperti tadinya kita malu-malu untuk menyapa, tapi kita memberanikan diri untuk menyapa, untuk beradaptasi. Tadinya kita tidak merasa nyaman di lingkungan ini, tapi kita berusaha untuk beradaptasi untuk menjadi nyaman. Nah, kedua, ada kerjasama dan toleransi. Nah, di mana kita saling membantu dan menghargai sesama agama lain. Nah, yang terakhir, menyelesaikan konflik secara dengan teman dan orang sekitar. Nah, di mana kita menyelesaikan masalah secara bermusyawarah, tidak saling menuduh dan tidak saling menyalahkan. Nah, layanan sosial ini membantu seseorang agar supaya bisa berinteraksi dengan secara lebih baik dan sehat dan nyaman dalam kehidupan sehari-harinya. Baik, mungkin itu saja penjelasan singkat saya tentang materi pengembangan program BKI. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.